Assalamualaikum, jumpa lagi Football United. Hari ini cukup ramai ya di sosial media membahas kekalahan Manchester United. Banyak pendapat ya, dan menurut gua tuh wajar. Namanya pendapat itu kan hak buat semua orang ya, punya objektivitas masing-masing ya. Dari mulai A, B, C, D, macam-macam. Dan kali ini gue mau bikin ringan amatiran ala gue, bagaimana gue melihat match tadi malam ya, terlepas dari review yang gue sudah buat. Langsung aja ya, jadi memang banyak yang mempersalahkan Ole Gunnar Solskjaer, bagaimana dia menyusun ya strategi dan lain-lain ya, intinya mengakibatkan kekalahan Manchester United dari Young Boys tadi malam ya. Gimana gue melihat Ole Gunnar? Banyak komen beberapa ya yang mengira kalau gua itu terlalu sayang sama Ole Gunnar ya, tidak menyalahkan. Dan jangan salah, ketika tim itu buat gua ya, ketika tim itu menang, maka kredit, kalau gua sebagai fans ya, kredit nomor satu pastinya gua kasih ke manajer ya atau pelatih. Kenapa? Karena dialah yang meramu ya. Sekalipun dia tidak kerja sendirian ya, dia punya tim kepelatihan yang bekerja secara bersama-sama, tapi tetap tanggung jawab ada di pundaknya dia. Pun ketika tim mendapatkan hasil buruk atau kekalahan ya, seperti tadi malam, gua ringan amatiran ya, secara pribadi melihat nomor satu ya ada di punggung atau di pundak manajer atau pelatih ya, beserta timnya yang salah. Di mana kesalahannya? Kalau gue bisa, ya ini subjektif gue sekali lagi ya, ini pendapat gue. Bagaimana gue melihat yang salah ya dari kacamata gue, ringan amatiran. Tadi malam itu dari line up ya, nomor satu dari line up pertama, dimana gue sudah singgung di preview. Ya ini partai pertama ya, walaupun di atas kertas Young Boys itu satu level mungkin secara squad ya, kualitas squad di bawah Manchester United, tapi mengambil 3 poin itu sesuatu yang absolut ya. Makanya gue memperkirakan atau bahkan mengharapkan Ole Gunnar memasang squad terbaiknya ya, starting 11 terbaiknya. Tapi ada rotasi di situ, mulai dari Donny van de Beek dan juga Victor Lindelof ya. Untuk Van de Beek sebenarnya memang ya ada tekanan dari kubu Van de Beek ya, dimana dia sangat ingin dimainkan, merasa sudah waktunya. Media memanas-manasi, agen dari dirinya juga memanas-manasin. Walaupun sebenarnya di sisi lain gue menilai tidak salah-salah banget ya menempatkan seorang Donny van de Beek sebagai starter melawan Young Boys. Kenapa? Karena Donny van de Beek pemain bagus, Donny van de Beek masih belum selesai tahap adaptasinya ya menurut gue, dan ditampilkannya Donny van de Beek melawan Young Boys yang notabene bukan tim Inggris, ini kan memberikan sebuah keuntungan ya, bahkan kepercayaan diri kepada seorang Donny van de Beek untuk bisa menunjukkan permainan terbaiknya, pun dia dipasang di role nomor 8, role yang dia ingin dimainkan, yang merasa dia lebih bisa berkembang ya di Manchester United. Victor Lindelof, kapten timnas Swedia, punggawa lini belakang Manchester United musim lalu, juga pastinya ingin membuktikan kalau dia bukan hanya jadi ban serep ya, sebagai dari seorang Rafael Varane, tapi juga mampu memberikan persaingan, dan ini yang ditampilkan oleh Ole Gunnar. Walaupun again, pastinya seperti gue bilang ya, dua pemain tadi itu ada background penguatan alasan kenapa ditampilkan, tapi menurut gue dari kacamata gue, ringan amatiran, subjektifnya gue menilai ya formasi melawan Newcastle itu mungkin yang bisa lebih dipakai sebenarnya. Tapi tentunya Ole Gunnar punya pertimbangan yang tidak gue lihat ya, dan itu harus diberikan respect. Mengenai ada pendapat mengatakan shoot on goals Manchester United cuma 2 di babak pertama ya, dan salah satunya gol oleh Cristiano Ronaldo ya. Kalau gue melihat kemarin itu Young Boys bermain cukup rapat ya, dan mereka menampilkan pressing tinggi di daerahnya mereka ya. Dan ini tentu saja memberikan kesulitan bagi Manchester United ya untuk membongkar
Plus kalau gue ngelihat ada apa ya? Ada kreativitas ya, ada kekurangan kreativitas di lapangan tengah ya. Bisa jadi karena tampilnya seorang Donny van de Beek di sana ya, dimana biasanya bukan Donny van de Beek yang main ya. Artinya squad juga melakukan adaptasi. Bukan hanya Donny van de Beek yang melakukan adaptasi terhadap squad ya, tapi juga squad juga beradaptasi dengan Donny van de Beek. Ada beberapa momen bisa dicek ya, dimana salah satunya yang gue tangkap Bruno Fernandes memberikan instruksi yang cukup keras kepada Donny van de Beek ya di menit-menit awal kalau tidak salah di babak pertama. Ini kan menandakan bahwasannya ada sesuatu yang miss dari seorang Donny van de Beek. Walaupun kalau gue lihat sekali lagi penampilan Donny van de Beek tidak jelek-jelek banget ya. Terutama sebelum Manchester United turun jadi 10 pemain. Lalu kalau gue bisa kasih komen lagi ya tentang kesalahan ya, frankly speaking, jujur, ringan amatiran dari subjektifnya gue melihat Ole tadi malam adalah kecepatan dari Young Boys ya, dimana Young Boys cukup pintar menempatkan dua pemain serangnya itu di sisi lebar ya dari Manchester United, di sisi back punyanya Luke Shaw dan Aaron Wan-Bissaka. Dan bisa dicek di highlight, sering sekali serangan dimulai dari sayap yang ditinggalkan oleh Aaron Wan-Bissaka ataupun dengan Luke Shaw ya. Lebih banyak Aaron Wan-Bissaka sih, sehingga ketika dia harus menutup pergerakannya itu agak kesulitan ya. Tapi again, gue juga melihat sebenarnya strategi yang dilakukan oleh Gunnar tidak, terutama di babak pertama sebelum 10 pemain ya, tidak salah-salah banget, karena Manchester United mampu unggul 1-0 walaupun cuma 2 tembakan ya. Di pertandingan sepak bola sih, kalau ringan amatiran ala gue ya, subjektif, lu nggak bisa mengharapkan ada 10 shoot on goal, 10-10-nya on target, and then bikin 5 gol. Sometimes nggak kayak gitu di sepak bola ya. Bermain efektif itu juga merupakan kredit kalau gue pikir. Dan itu yang terjadi dengan Manchester United ya. Kesulitan menembus Young Boys tapi tetap bisa unggul 1-0. Dan ya 10 pemain memang merubah banyak hal sih, dan itu harus diakui. Perubahan skema dari 4-2-3-1 ke 4-4-1, 10 pemain menurut gue juga kredit terhadap Ole. Cuman ada yang mengatakan ya kenapa nggak main 4-4-1 terus di babak kedua. Ya di babak pertama aja terlihat ya gimana keteterannya lini tengah Manchester United untuk menghalau serangan-serangan agresivitas ya dari pemain-pemain yang Boys yang tampil lebih percaya diri, determinasi tinggi, pressing tinggi ya kan. Cukup kesulitan. Bisa dilihat di sisi kiri bagaimana Paul Pogba sangat-sangat keteteran harus mengimbangi membantu Luke Shaw di lini pertahanan ya. Gua sih melihat make sense 5-3-2 ditampilkan di babak kedua ya. Sekalipun akhirnya tembus juga 1-1. Kritik gua adalah ke pergantian pemain sih. Karena ya walaupun gue juga berikan alasan ya di video sebelumnya, bisa jadi karena fisik ya, kondisi fisik mungkin yang dinilai agak menurun. Tapi menurut gue moral dari pemain itu harus ya terus dijaga ya. Artinya dengan kehadiran seorang Cristiano Ronaldo di lapangan itu kan memberikan mentalitas tersendiri lah. Dan ketika ditarik itu kan tentunya akan ya bringing down ya mentalitas itu tadi. Dan Cristiano Ronaldo pun juga walaupun terisolir sempat memiliki satu peluang ya yang menurut gue sih itu harusnya bisa jadi penalti bahkan ya. But anyway, pergantian sih menurut gue yang gue pikir agak kurang, tapi harus objektif juga siapa yang harus dimasukkan ya kan. Kita pilihan tidak banyak di sana. Dan again, gol pun juga menurut gue gol keberuntungan ya bagi Young Boys. Mereka pun kesulitan loh menembus tembok dari Manchester United ya. Indian, gua sih menilai ada beberapa kesalahan minor ya dari, gua bilang minor betul, itu kesalahan tapi kesalahan minor dari seorang Ole Gunnar ya. Akhirnya gua harus berandai-andai sedikit ya. Kalaupun seandaikan kemarin itu 11 lawan 11, gua yakin sih hasilnya pasti berbeda ya. Tidak seperti yang kita saksikan tadi malam, karena bermain 10 pemain itu merusak banyak hal sih yang sudah dibangun secara rapi. Gue melihatnya secara rapi ya oleh Gunnar ya. Dan ya ini juga pelajaran sih
terutama ketika kita harus menghadapi, bagi Ole Gunnar ya, ini pelajaran PR juga bagaimana Manchester United itu kalau dihadapkan dengan tim yang bermain dengan pressing tinggi ya. Kita kesulitan menghadapi Wolves, kita kesulitan menghadapi rapatnya Southampton ya kan, yang bermain dengan high press juga, dan tadi malam pun juga kita kesulitan menghadapi Young Boys ya. Walaupun sebenarnya kita cukup baik dengan unggul 1-0 dan beberapa kali mampu menahan serangan Young Boys ya, yang memang secara kualitas sih ya seperti gue bilang tadi ya, di bawah dari Manchester United. But again, bermain dengan 10 pemain, whatever alasannya ya, yang gue baca, yang gue dengar, ya itu beda dengan 11 lawan 11 ya. Dan gue sangat tidak setuju dengan istilah Young Boys itu tim mediocre. Seharusnya melawan tim mediocre 10 pemain pun bisa menang. Ya, gue sih ya, sepak bola bukan matematis sih kalau buat gue, dan hal-hal kayak tadi malam itu membuktikan bahwasanya sepak bola itu bukan matematis. Tetap ada sekian persen yang bisa terjadi di luar perkiraan, dan itu sangat-sangat terbukti tadi malam. Dan dengan kritikan gue ya, dan gue tahu seperti gue tadi sebutkan bahwasanya tanggung jawab ada di Ole. Apakah Ole harus dipecat? Gue tidak setuju. Karena come on, ini baru beberapa pertandingan musim ini, kita masih punya peluang lolos dari group stage, masih banyak perbaikan yang bisa dilakukan. Sir Alex pun juga di masa-masa gua saksikan ya, sering kalah juga melawan tim-tim ajaib ya, tim-tim kecil bahkan. Tapi seperti yang Sir Alex bilang, yang lebih penting itu bukan ya bagaimana kekalahan itu, tapi bagaimana bounce back ya, atau kembali setelah kekalahan. Karena juara itu bukan mereka yang tidak pernah kalah, tapi bagaimana mereka yang bisa bangkit dari kekalahan. Kurang lebih seperti itu. Kita saksikan kebangkitan dari Manchester United bisa terjadi atau tidak weekend ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.